Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video kali ini WWDK Channel mencoba untuk menyempatkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat kicau semuanya. Nah, pertanyaan ini itu hadir dari Om Soleman 9383. Om bagi tip perawatan harian untuk yang udah gacor dan teler untuk rumahan, bukan untuk lomba. Nah, saya sendiri dalam merawat burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler itu tidak jauh berbeda dengan yang tidak bunyi. Perbedaannya hanya sedikit dan tipis saja. Dimulai dari pengembunan, penjemuran, dan juga pemandian. Pada umumnya burung anis merah di WWDK itu memang menerapkan 321. 321 itu mencakup apa saja? 3 jangkrik 2 hari sekali untuk burung anis merah. Tidak hanya jangkrik saja yang 2 hari sekali, tetapi mandi, jemur, dan juga embun itu juga dilakukan 2 hari sekali. Tetapi perbedaannya di sini Mas Bro, ketika burung kita itu sudah gacor, sudah teler, kita selalu mencari pemandian itu yang enak dia. Maksudnya enak dia itu bagaimana Mas Wid? Ketika burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler itu butuh yang namanya penyetabilan dari segi birahi dan juga emosinya. Biasanya saya lakukan pemandian itu di jam-jam malam saja untuk burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler. Nah, berarti dilakukan pemandian itu di malam hari sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Biasanya saya lakukan pemandian untuk burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler. Sedangkan untuk pengembunan dan juga penjemuran itu tetap kita lakukan di pagi hari, karena tidak ada yang namanya jemur di malam hari kan Mas Bro. Hehe. Yang berikutnya adalah pengontrolan dalam pemberian EF hewani berupa jangkrik ataupun cacing tanah. Kalau pada dasarnya burung anis merah WWDK itu menerapkan 321, yaitu 3 jangkrik 2 hari sekali. Tetapi kalau burung itu sudah gacor dan juga teler, kita wajib untuk mencari settingan baru sesuai dengan kemauan burung. Nah, disinilah tingkat kesulitannya Mas Bro. Biasanya kalau burung anis merah itu sudah gacor dan juga teler, kalau berlebih dalam proses pemberian EF, dia akan tidak bunyi, bahkan tidak gacor, hanya ngidang-ngidang saja. Kadang-kadang suka main kerodong, main kotoran, main ornamen seperti mengajak membikin sarang. Bahkan ketika melihat burung anis merah lain, dia bertingkah secara unik. Dia seperti mau memberi makan burung anis merah yang lain, dan tingkahnya pun tidak mau bunyi. Dia cuma naik turun tangkringan, gelisah seperti mencari sesuatu. Dia itu mengalami birahi tinggi. Maka dari itu, ketika kita sudah mempunyai burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler, kita wajib berhati-hati dalam proses pemberian EF hariannya atau EF hewaninya. Nah, biasanya saya melakukan pengontrolan dalam proses pemberian EF itu saya kurangi bertahap. Kalau biasanya 3 jangkrik 2 hari sekali, itu saya kurangi. Kadang saya kurangi jadi 2 hari sekali, atau bahkan jadi 1-2 hari sekali, atau bahkan 0 EF. Nah, di sini itu kita menolak ukur dari segi spek hariannya. Bagaimana kalau burung anis merah kita itu kita lakukan 2 jangkrik 2 hari sekali, apakah ada turun perform atau bahkan semakin baik? Kalau semakin baik, kita turunkan lagi jadi 1 jangkrik 2 hari sekali. Kalau di 1 jangkrik 2 hari sekali masih oke, gacor teler powernya masih oke, berarti dia masih mau diturunkan lagi. Kita turunkan 0 EF tanpa pemberian EF
Kalau burung itu masih stabil, gacor dan juga teler, berarti dia enak di situ. Tetapi kalau kita turunkan bertahap, itu mengalami penurunan perform, bahkan burungnya itu jadi balon, jadi nggak kondisi, berarti dia tidak cocok untuk kita lakukan penurunan EF. Nah, tetapi pada dasarnya sendiri, kalau memang cukup untuk rumahan, biasanya settingan enak itu di satu jangkrik 2 hari sekali. Biasanya rata-rata burung anis merah kalau cukup untuk rumahan itu satu jangkrik 2 hari sekali itu sudah cukup untuk burung anis merah kita. Sedangkan untuk pemberian cacing itu sudah tidak pernah saya berikan lagi untuk burung anis merah saya, kecuali burung ini gacor-gacor tapi tidak mau teler. Biasanya saya berikan cacing 1 ekor, langsung nanti berikutnya dia akan teler. Setelah itu tidak perlu diberikan cacing lagi. Kita juga membaca karakter burungnya dan juga spek hariannya. Kalau tidak teler lagi, kita berikan cacing lagi. Cuma itu untuk cacing tanahnya ya Mas Bro. Sedangkan untuk buah di sini, untuk burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler, itu saya berikan buah pepaya yang mengandung air tinggi. Buah pepaya itu banyak manfaatnya loh. Dia bisa menekan birahi yang terlalu over atau bahkan emosi yang terlalu over. Buah ini tetap kita berikan 2 hari sekali juga ya. Dan selanjutnya adalah pengecasan. Pengecasan ini walaupun burung sudah gacor dan juga teler itu termasuk tergolong sangatlah penting, karena pengecasan dengan burung anis merah yang lain itu bisa menekan birahinya yang terlalu tinggi atau emosi yang terlalu tinggi. Jadi pengecasan ini adalah fungsinya adalah menyetabilkan dari segi birahi dan juga emosinya. Biasanya setelah dilakukan pengecasan, burung anis merah saya selalu gacor dan juga teler. Nah, biasanya pengecasan ini idealnya itu saya lakukan juga 2 hari sekali sebelum embun atau ketika dilakukan penjemuran. Biasanya saya melakukan penjemuran berjamaah atau pemandian juga bisa kita lakukan sekalian pengecasan dengan sistem mandi berjamaah. Tetapi kalau teman-teman semuanya hanya mempunyai burung anis merah gacor satu saja, bisa menyiasatinya dengan melakukan cas dengan kaca Mas Bro. Kita modal beli kaca sekitar 30 cm atau 50 cm, kita taruh di bawah, kita dekatkan burung anis merah gacor kita, serasa dia melihat burung anis merah lain dan dia serasa dilakukan pengecasan. Yang berikutnya adalah berikan waktu untuk istirahat burung anis merah gacor kita. Burung anis merah itu juga punya tenaga, punya batasan waktu, punya butuh istirahat dan sebagainya. Biasanya burung anis merah walaupun sudah gacor dan juga teler, tetap saya lakukan pengerodongan biar dia itu tetap tenang dan juga istirahat. Biasanya saya lakukan pengerodongan itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang setelah kita angin-anginkan, setelah jemur kita angin-anginkan baru kita kerodong. Walaupun sebenarnya burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler, kalau kita lakukan pengerodongan bukannya istirahat tapi malah makin gacor. Itu kalau di tempat saya Mas Bro seperti itu. Jadi tidak saya lakukan full ablak dalam waktu 1 hari penuh. Biarkan dia juga ada waktunya dia menyimpan tenaga atau menyimpan baterainya Mas Bro, ben ora pedot. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam merawat burung anis merah yang sudah gacor dan juga teler untuk rumahan biar stabil dari segi birahi dan juga emosinya. Lakukan secara rutin dan teratur. Pembacaan kondisi burung anis merah kita itu kitalah yang bisa dan kitalah yang bisa menentukan, dan apa yang harus kita lakukan itulah di tangan kita. Jadi semua yang saya sampaikan itu hanyalah sebagai sampel contoh yang saya lakukan, tetapi prakteknya terserah sampean semuanya. Demikian dari saya, selamat beraktivitas teman-teman, sahabat kicau semuanya, semangat terus dalam merawat burung anis merah. Salam kicau mania, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.